Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Pada video kali ini, saya akan melakukan gaming test lagi di smartphone Redmi Note 14 series. Cuma kali ini kastanya yang cukup tinggi, teman-teman. Ya, langsung saja kita sambut. Ini dia smartphone-nya, Redmi Note 14 Pro 5G. Dengan harga di kisaran 4 juta rupiah, saya rasa chipset dari smartphone ini ya bisa dibilang nggak yang paling powerful juga. Ya, jadi chipsetnya adalah MediaTek Dimensity 7300 Ultra dengan RAM sebesar 8 GB dan internal di 256 GB. Kira-kira bagaimana performa gaming dari Redmi Note 14 Pro 5G ini? Apakah mumpuni dan bisa bersaing di kelasnya? Untuk jawabannya, langsung aja kita mulai di Gadget Review. Ya, sebelumnya kita cek dulu pengaturannya. Jadi di sini internet pakai WiFi, kemudian brightness saya set maksimal, begitu juga dengan suaranya maksimal juga. Selanjutnya untuk refresh rate ada di 120 Hz dan mode gamenya pastinya aktif. Dan terakhir untuk baterainya kondisi masih di 100%. Oke, langsung aja kita mulai ke game yang pertama. Game yang pertama seperti biasa adalah Mobile Legends. Ya, langsung saja kita mulai. Dan kita lihat untuk pengaturannya. Untuk pengaturannya di sini frame rate maksimal sampai di super, sedangkan untuk grafiknya maksimal di ultra. Ya, di sini kita bermain di grafik ultra rata kanan. Ini dia, kita bermain Mobile Legends di grafik ultra, frame rate super. Bisa dilihat untuk frame rate-nya dapat di 90 fps. Jadi tidak ada bug kayak di Redmi Note 14 yang 4G ya. Oke, masih stabil. Bisa dilihat. Masih stabil di 90 fps. Lancar, teman-teman. Ini dia, kita lihat di kondisi yang cukup ramai. Masih stabil di 90 fps, teman-teman. Mantap. Untuk torch juga nyaman. Masih lancar. Oh, kita dikendalikan. Au. Lancar ya. Tadi drop di 88 fps, jadi aman banget. Kita lihat untuk suhunya, ya di 41 derajat, jadi sudah mulai agak hangat ya teman-teman. Maksimal ada di kisaran 41 derajat Celcius. Kemudian setelah bermain sekitar 15 menit, kita lihat untuk kondisi baterainya. Dari di 100%, sekarang ada di 97%, jadi berkurang sekitar 3%. 15 menit main Mobile Legends. Kemudian ini dia untuk rata-rata FPS-nya dapat di 89 FPS. Ya, bisa dilihat untuk grafiknya ini sangat stabil. Jadi buat main Mobile Legends ini sudah nyaman, recommended. Cuma ya sayangnya masih bisa di 90 FPS saja, belum support sampai 120 FPS. Kita lanjut ke game yang kedua yaitu PUBG Mobile. Ya, kita lihat untuk pengaturannya. Untuk grafik maksimal bisa sampai di HDR dengan frame rate-nya di ultra, sedangkan kalau di smooth bisa sampai di frame rate ekstrim. Ya, di sini kita coba bermain di grafik smooth dengan frame rate-nya ekstrim supaya FPS-nya lebih tinggi. Ya, ini dia kita bermain PUBG Mobile. Bisa dilihat gerakannya sangat smooth karena dapat di 60 FPS. Kemudian kita lihat untuk gyroscope-nya di sini pastinya sudah hardware, jadi gerakannya responsif dan akurat. Ya, nyaman ya, 60 fps. Smooth banget. Untuk touch-nya juga responsif, teman-teman. Bisa dilihat nyaman ya. Oke, lancar jaya. Sekarang kita cek untuk suhunya.
Ya, di 41 lagi. Jadi maksimal ada di kisaran 41 derajat Celcius bermain PUBG Mobile. Kemudian setelah bermain sekitar 15 menit, kita lihat untuk baterainya dari 97 sekarang di 93, jadi berkurang sekitar 4%. Untuk rata-rata FPS-nya dapat di 58,6 FPS, jadinya tinggi teman-teman, hampir sempurna. Kita lihat untuk grafiknya di sini juga stabil, jadinya nggak ada frame drop yang parah ya. Grafiknya stabil, sehingga buat main PUBG Mobile saya rasa sudah worth it dan recommended di Redmi Note 14 Pro 5G ini. Ya, ini mantap. Kemudian kita masuk ke game yang ketiga, yaitu Car X Street. Untuk grafiknya di sini saya set di 0, jadi rata kiri dengan smoke intensity di high dan frame rate-nya di no limit. Ya, kita lihat bagaimana dengan performanya. Ini dia, kita bermain Car X Street di grafik rata kiri, di performa Wild Boost ya, paling maksimal. Dapat di 20-an FPS. Ya, tadi sempat agak patah-patah. 23, 26, oke, 13 FPS, 18. Ya, nggak lancar-lancar banget ya. Tadi tempel. Ya, kondisi sepi di 48, 50 FPS. Ya, ini dia mulai masuk ke kota, langsung drop di 20-an FPS. Masih oke, 20-an. Oh, udah 19. Untuk suhunya kita cek. Oh, ada di 44 derajat tadi. 43. Jadi maksimal tadi sempat nyentuh di 44 derajat Celcius. Ya, sudah cukup panas ya. Tapi masih oke. Belum sampai mengganggu untuk panasnya. Selanjutnya kita lihat untuk baterainya. Setelah bermain sekitar 18 menit. Dari di 94, baterainya sekarang ada di 87, jadi berkurang sekitar 7% bermain Car X Street 18 menit. Ya, lumayan menguras ya. Ini dia untuk rata-rata FPS-nya dapat di 28,6 FPS. Ya, saya rasa untuk di kelas harga 4 juta rupiah, ini FPS-nya masih agak rendah ya teman-teman. Jadi performanya mungkin agak kurang di Redmi Note 14 Pro 5G ini. Ya, dilihat untuk grafik FPS-nya ini juga lumayan naik turun ya. Jadi buat main Car X Street masih agak keberatan, walaupun ya kalau mau dimainkan masih oke. Kita lanjut ke game berikutnya, yaitu Modern Warship. Jadi grafiknya di sini saya set di medium dengan frame rate targetnya di 120 FPS. Ya, bisa dilihat ya. Seperti ini untuk pengaturannya. Jadi standar dari bawaannya. Ya, langsung saja kita lihat bagaimana dengan performanya. Ya, ini dia kita bermain Modern Warship, dapat FPS di 57, 66. Ya, jadi mau target di 120 FPS tentu ini susah ya. Oke. Masih di 50-an, 60. Oke, ada di 50-an. Aduh. Masih lancar. Untuk suhunya kita cek. Ada di 42,7.
Ya, ada di kisaran 42 derajat Celcius. Tadi sempat di 42,9 ya kalau nggak salah. Jadi maksimal di kisaran 42. Kemudian setelah bermain Modern Warship sekitar 11 menit, kita lihat untuk baterainya dari di 87%. Sekarang di 84, jadi berkurang 3%. Untuk rata-ratanya dapat di 59,8. Kalau dibulatkan jadi 60 fps. Ya, di sini berarti mantap ya. Untuk FPS-nya bisa dapat tinggi di 6 fps. Jadi main Modern Warship saya rasa sudah oke dan cukup nyaman di Redmi Note 14 Pro 5G ini. Ya, grafiknya juga lumayan tinggi. Cuma ini kok mentoknya di 60, padahal tadi bisa di atas 60 fps untuk frame rate-nya. Kita masuk ke game yang terakhir, yaitu Genshin Impact. Untuk grafiknya di sini saya set di lowest dengan frame rate-nya di 60 fps. Oke, apakah lancar atau tidak? Ya, ini dia kita bermain Genshin Impact, dapat fps di 50-an. Oh, cukup tinggi. Jadi di grafik lowest ini lumayan ya teman-teman, ada di 50-an, tapi memang ini mapnya agak sempit, jadinya nggak berat-berat banget. Ini kita lagi di map yang terbaru teman-teman. Ya, ketemu musuh di 30-an. Lumayan lancar ya, di 30-an juga. Kondisi cukup ramai. Ya, di sini banyak musuh. Masih di 20-an. Kita cek sekarang untuk suhunya. Ya, di 41,9. Suhunya masih lumayan aman. Maksimal ada di kisaran 41 derajat Celcius. Kemudian setelah bermain Genshin sekitar 39 menit, ya cukup lama. Kita lihat untuk baterainya dari 84 sekarang di 73, jadi berkurang sekitar 11%. Untuk rata-rata fps-nya bisa dilihat ada di 42,8 fps, jadinya ya lumayan tinggi ya, cukup nyaman. Dan bisa dilihat untuk grafik fps-nya ini juga nggak drop-drop banget. Jadi buat main Genshin saya rasa masih oke di Redmi Note 14 Pro 5G ini. Baik, bagaimana hasil gaming test dari Redmi Note 14 Pro 5G? Ya, sesuai dengan perkiraan kalau performa smartphone ini bukan yang paling powerful untuk di kelasnya. Cuma ya, buat game-game kompetitif seperti Mobile Legends, kemudian COD Mobile, eFootball, saya rasa sudah mumpuni ya di Redmi Note 14 Pro 5G. Cuma buat game-game berat seperti Car X Street, kemudian ada Genshin Impact, mungkin kalau di grafik yang agak menengah dikit, smartphone ini langsung kurang mumpuni. Kemudian untuk suhunya juga ternyata cukup panas kalau dibandingkan sama adiknya, yaitu Redmi Note 14 yang basic, ini lebih dingin daripada yang Pro ini. Mungkin bisa jadi karena smartphone-nya yang tipis ya teman-teman, jadinya untuk masalah suhunya masih agak kalah ya sama adiknya atau yang seri lebih basicnya. Kemudian yang saya suka di sini saat gaming adalah yang pertama tentu layarnya. Jadi layarnya ini bagus walaupun masih 3D curve, tapi saya rasa buat gaming ini juga sudah nyaman. Kemudian speakernya juga nggak kalah keren, jadi dual speakernya ini kerasa banget untuk stereonya. Dan suaranya itu keras teman-teman, jadi buat gaming speakernya itu nyaman. Oke, untuk kesimpulan saya rasa buat teman-teman yang memang hobi gaming banget dan butuh performa ngebut, saya rasa smartphone ini masih agak kurang recommended. Soalnya di kelas harganya banyak smartphone yang jauh lebih powerful. Seperti ada Poco X6 Pro, kemudian Infinix GT juga. Jadi buat gaming ini masih agak kurang. Cuma kalau misal main game itu untuk happy-happy saja atau mungkin main gamenya yang kompetitif seperti Mobile Legends atau eFootball, COD Mobile, PUBG Mobile,
ya saya rasa smartphone ini masih bisa diandalkan. Oke, cukup sekian untuk gaming test dari Redmi Note 14 Pro 5G. Apabila ada masukan atau saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan juga untuk subscribe channel Legawa Gadget supaya lebih semangat lagi dalam konten. Saya Mirza Legawa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.